Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kali ini kami akan membahas tentang kurban. Kami ambil dari kitab kecil yang sangat besar manfaatnya, yaitu kitab Takrib. Saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyah. Pasal tentang kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban adalah sunnah muakkadah. Ini pokok pembahasannya, bahwa kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Idul Adhanya itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tahun ini hari Jumat. Dan hari tasriknya itu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Adapun dalil disyariatkannya kurban atau udhiyah itu ngambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, salatlah Idul Adha karena Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Ini yang dijadikan dasar yang pertama. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang udhiyah itu sangat banyak sekali. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhuril ulama, atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah atau sunnah yang dikokohkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, berkurban itu hukumnya wajib. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam madhab Hanafi wajibnya itu berbeda dengan fardu. Kalau dalam madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Yang dimaksud adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi dalam satu keluarga, yakni jika dalam satu keluarga terdiri dari banyak anggota, dan maksudnya dari banyak anggota keluarga, jika dalam sebuah keluarga terdapat lebih dari satu orang, maka jika salah satu di antara mereka telah berkurban, maka hukum makruh telah gugur dari semua keluarga tersebut. Jadi semua anggota keluarga itu hukum makruhnya gugur. Pada permasalahan di atas, yang mendapatkan pahala udhiyah, pahalanya kurban, yaitu orang yang berkorban saja.
Jika seseorang sendirian dalam keluarga, maka berkurban bagi dia adalah sunnah ain, bukan sunnah kaifi, sunnah alal kifayah, tapi sunnah ain. Apa maksudnya? Jika dia tidak berkurban, maka dia terjatuh pada hukum kemakruhan. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak disiksa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang perlu diperhatikan yang pertama, penjelasan di atas tidak berarti bahwa penyembelih satu kambing bisa diatasnamakan untuk seluruh anggota. Maksudnya seluruh anggota keluarga. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Tetapi maksudnya hukum makruh telah gugur jika salah satu dari anggota keluarga telah berkorban dengan menyembelih satu kambing. Hukum sunnah dalam berkorban, maksudnya bagi seorang muslim yang merdeka, yakni yang baligh, yang juga yang mampu. Maksudnya seseorang dikatakan mampu berkorban apabila dia memiliki harta yang lebih. Maksudnya lebih itu bagaimana? Kebutuhan terhadap makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya cukup. Kebutuhan terhadap pakaian dalam satu musim cukup. Kebutuhan terhadap tempat tinggal yang dia dan keluarganya butuhkan cukup. Kesunahan berkorban itu berlaku ketika seseorang berada di rumah atau dalam perjalanan. Jadi di rumah sunnah berkorban, dalam perjalanan berkorban juga sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah berkorban untuk istri-istrinya ketika beliau berada dalam perjalanan di Mina. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi dimakruhkan bagi orang yang mampu untuk berkorban, dia tidak berkorban. Dia punya harta banyak, punya uang banyak, tapi dia tidak berkorban. Itu makruh. Hukumnya makruh. Yang kedua yang perlu diperhatikan, orang yang hendak berkorban disunnahkan, ya. Nih, perlu dijelaskan, diulangi. Disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya pada 10 hari pertama Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya. Bukan haram, disunnahkan untuk tidak memotong kuku. Berarti kalau disunnahkan, kalau memotong kuku makruh. Makruh kembali ke tadi, dikerjakan tidak disiksa, ditinggalkan dapat pahala. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, memotong kuku dan rambut tidak diharamkan. Sebagaimana yang kadang muncul di berbagai pemahaman, diharamkan. Tetapi makruh sebagaimana penjelasan tadi. Jadi disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk menyembelih sendiri binatang kurbannya. Jadi orang yang berkorban itu disunnahkan untuk menyembelih sendiri binatang kurbannya. Jika dia laki-laki, dan walaupun laki-laki kalau tidak mampu menyembelih, ya diwakilkan. Jadi yang mampu menyembelih sesuai ketentuan syara. Jika perempuan atau laki-laki tapi tidak mampu menyembelih, ya boleh diwakilkan pada orang lain untuk menyembelih binatang kurbannya. Dan ketentuan ini bagi laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan maka yang sunnah diwakilkan penyembelihan binatang kurbannya pada orang lain kalau perempuan. Kalau laki-laki kalau masih mampu silahkan disembelih sendiri, itu lebih utama. Tapi kalau perempuan diwakilkan aja. Tapi walaupun meskipun seorang tidak menyembelih korbannya sendiri,
maksudnya diwakilkan kepada orang lain, disunnahkan menyaksikan waktu penyembelihan kurban tersebut. Disunnahkan untuk menyaksikan. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, ya disunnahkan untuk menyaksikan. Itu penting. Jadi bagi yang mau berkorban, bagi yang punya uang, bagi yang punya harta, silahkan untuk berkorban. Kemudian apa saja yang dikorbankan, hewan apa saja yang dikorbankan, itu bukan sembarang hewan. Nanti ada yang korban gajah. Jadi ada syariat itu sudah memberikan jalan bahwa yang dikorbankan adalah dari binatang ternak, baik itu kambing, unta, dan sapi. Jadi walaupun ada ulama yang memperbolehkan lain itu, dalam pembahasan ini hanya kami akan menjelaskan tentang hewan korban terdiri dari sapi, kambing, dan unta. Berapa jumlahnya dan untuk berapa orang, insya Allah di season berikutnya. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.